Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan, dan juga kita diberi kekuatan untuk bisa hadir dalam acara pesantren Ramadan yang kebetulan hari ini yaitu hari yang ke-27 di bulan Ramadan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Akhlaqil Banin ini, kita awali dengan membacakan Al-Fatihah khusus untuk yang menukil kitab ini yaitu Umar bin Ahmad. Dan yang kedua kita khususkan untuk dirinya masing-masing. Semoga kita diberi keberkahan umur dan diberi kesehatan dan rezeki yang halal. Dan yang ketiga kita khususkan Al-Fatihah ini untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga di alam barzahnya mendapatkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan pengajian di pesantren Ramadan ini, bab ke-9, yaitu Qisosun Tatbikiyatun, yang artinya kisah-kisah nyata. Kisah-kisah nyata. Ini mah nyata terjadi, bukan fiktif atau bohongan. Karena Sayyiduna Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim, Nabi kita Ismail bin Ibrahim alaihimas salam. Jadi di sini menceritakan kisah Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu adalah anaknya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, siapa ini Nabi Ismail? Baron adalah anak yang sangat berbakti biwalidayhi, kepada orang tuanya. Falama balago umruhu, maka ketika
umurnya mencapai salasa asyarota sanatan 13 tahun. Qala berkata lahu kepada Nabi Ismail abuhu ayahnya Nabi Ismail. Jibril. Nah, ketika umurnya 13 tahun, maka berkata Sayyidina Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apa perkataannya? Ya bunaya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku aku melihat fil manami dalam waktu tidur. Ini sesungguhnya aku adbahuka, aku menyembelihmu. Fangdur, maka lihatlah. Madataro, apa pendapatmu? Qala, berkata Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, matu maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, jika ia berkehendak. Satajiduni, jika ia berkehendak. Insyaallah, niscaya kamu akan mendapatkan aku minas sobirina, dari orang-orang yang bersabar. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yaitu Nabi Ismail di usianya yang ke-13 tahun, kata Nabi Ibrahim, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Sedangkan Nabi Ismail itu adalah anak yang ditunggu-tunggu, yang sangat ditunggu kehadirannya. Setelah terlahir dan di berusia 13 tahun, dia bermimpi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Allah memerintahkan bahwa Nabi Ismail harus disembelih. Kata Nabi Ismail, maka kerjakanlah. Ya. Jika
ia berkehendak niscaya kamu akan mendapatkan aku dari orang-orang yang bersabar. Famtasala Sayyiduna Ibrahim amro robihi. Famtasala Sayyiduna Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim amro robihi mentaati perintah Tuhannya. Apa tadi yang diperintahkan Tuhannya? Untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aroda ayat bahabnahu, dan ia ingin menyembelih anaknya. Wa fi hadhihi saati, dan pada waktu yang mengerikan ini. Ngeri enggak? Pasti ngeri kan? Pasti merinding gitu. Harus menyembelih anaknya di situ, dan pada waktu yang sangat mengerikan atau mencekam ya, atau menakutkan. Nah, tiba-tiba tadzakaro, Nabi Ismail teringat. Tadzakaro, teringat Nabi Ismail umahu, kepada ibunya. Nah, ketika mau disembelih ya, nah tiba-tiba Nabi Ismail itu teringat kepada ibu ya, kepada ibunya. Pakola li abihi, pakola berkata li abihi, kepada ayahnya ya. Nabi Ismail itu berkata kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Ibrahim. Apa perkataannya? Ya abati, ya abati, wahai ayahku, ahkim ribati, kuatkanlah ikatanku. Jadi Nabi Ismail itu meminta kepada ayahnya agar talinya itu sina kencang, ulah longgar, kan mau disembelih. Biar apa? Nabi Ismail meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengencangkan ikatannya hatta la'ad qoriba, sehingga aku tidak bergerak. Habis itu gerak-gerak berarti supaya ya, tidak bergerak, diminta untuk mengencangkan ikatannya. Sebelumnya itu juga bukan itu saja ya, bukan minta talinya saja yang dikencangkan, tapi Nabi Ismail juga wakshib ani siabi, meminta kepada ayahnya untuk melepaskan pakaiannya. Sebelum dieksekusi, Nabi Ismail minta dikencangkan talinya supaya dia tidak bisa bergerak. Dia juga meminta kepada ayahnya untuk membuka pakaiannya. Bukan tanpa alasan dia meminta dilepaskan pakaiannya.
hatta la yusibaha syai'un min dami, sehingga tidak terkena sedikit pun min dami dari darahku, patarohu ummi, maka jika ibuku melihat hal tersebut, wayashtada huznuha, akan bertambah kesedihannya. Ya, alasannya Nabi Ismail meminta dilepaskan bajunya supaya darahnya tidak terkena baju. Nanti kalau ibu melihat ada darah di bajunya, takut ibunya bertambah sedih. Waqro'a ala Ummi Salama, dan sampaikan salam kepada ibuku. Ya, meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan salamnya kepada ibunya. Selain Nabi Ismail meminta disampaikan salam kepada ibunya, juga ia berkata, wa in ro'aita, dan jika kau memandang, anturoda komisi alaiha fa'al, jika kau memandang bahwa bajuku lebih baik dikembalikan kepadanya, yaitu kepada ibunya, maka lakukanlah. Berkata Nabi Ismail, seandainya baju yang dilepas ini dikembalikan kepada ibunya itu lebih baik, maka kembalikan. Nah, jika misalkan bahwa baju ini akan membuat sedih ibunya, maka jangan dikembalikan. Fa inna dalika fihi tasliyatun liqalbiha, karena sesungguhnya itu merupakan pelipur bagi hatinya. Wa zikri liwalidiha, dan menjadi kenang-kenangan atas anaknya. Nah, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya, jika baju ini lebih baik dikembalikan kepada ibu, maka kembalikan, ya, karena sesungguhnya ini merupakan pelibur bagi hatinya, ya, dan menjadi kenangannya. Pasoro'ahu ala jabinihi, kemudian ia menjatuhkannya atas dahinya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu menjatuhkan di atas dahinya. Wa wadu'a sikina ala halkihi, dan meletakkan pisau di atas tenggorokannya. Walakin lam tu'asir pihi, akan tetapi tidak berpengaruh padanya, biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berpengaruh teh, yaitu kalau bahasa kita mah
si pesona teh henteu teu terakeun terus disiapkeun di dieu dituna dina ieuna dina tenggorokanna tapi si pesona teh henteu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala wa fadahu dan menggantinya. Kemudian Allah menggantinya bi kibasin minal jannah. Kalau di situ apa? Bi kabsin? Ya, bi kabsin minal jannah, yaitu dengan seekor domba. Dari mana? Minal jannah, yaitu dari surga. Nah, ketika itu pisaunya udah ya disimpan di atas tenggorokan ya dengan izin Allah, yaitu tidak diterakeun ya. Lalu Allah menggantinya dengan seekor domba dari surga. Maka Nabi Ibrahim menjembelinya domba tersebut. Jadi yang disembelihnya bukan Nabi Ismail, yaitu domba. Yaitu kan ini adalah gambaran bahwa Nabi Ismail itu orangnya sangat patuh kepada orang tua ya, dan patuh juga kepada Tuhannya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini yaitu kisah nyatanya, yaitu Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, kusabab anaknya patuh sama orang tua, maka dia nurut gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail ya. Dia berdialog atau berkata kepada Nabi Ismail bahwa aku bermimpi untuk menyembelihmu. Dan kata Nabi Ismail, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Dan sebelum menyembelih itu Nabi Ismail ada banyak permintaan ya. Yang pertama yaitu permintaannya apa tadi? Minta diikat yang erat. Terus dibukakan bajunya biar enggak terkena darah. Terus meminta dititipkan salam kepada ibunya, dan juga dia meminta diberikan, maka berikanlah, tapi kalau tidak baik maka janganlah. Nah, akan tetapi setelah diletakkannya itu pisau di lehernya, maka itu enggak ada efeknya, enggak ada itunya, enggak kerasa atau enggak terak, karena dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba, yaitu dari surga. Maka Nabi Ibrahim nyembelihnya adalah nyembelih domba, bukan Nabi Ismail.
dan ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.